Bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil? Menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat, di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Untuk penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi oleh usaha kecil merupakan suatu hal yang menarik untuk diketahui. Sistem dan teknologi tersebut sebagai penggerak pembangunan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan berkelanjutan suatu usaha bisnis. Untuk perbedaannya, sistem informasi di perusahaan besar cenderung untuk mengurangi bagian sehingga memanfaatkan sistem informasi sebaik mungkin dan cukup beberapa orang untuk mengoperasikan sistem informasi tersebut. Sedangkan di usaha kecil, sistem informasi untuk menunjang kegiatan bisnis agar keefisiensi dan pekerjaan tercapai. Baik, soal selanjutnya, bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online maupun pasar offline? Yang pertama ada kenali dulu pesaingnya. Pesaing tersebut mencakup bisnis yang sama atau berpotensi menghalangi calon pelanggan kita. Istilahnya ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Yang kedua ada monitor strategi media sosial pesaing. Media sosial telah menjadi salah satu marketing terpenting saat ini. Gunanya membantu untuk meningkatkan kesadaran akan merek dagang, keterlibatan pelanggan, traffic website, dan konversi dari penjualan. Memonitor media sosial pesaing sangat membantu saat menyusun strategi bersaing. Dapatkan informasi sedetail mungkin seperti jenis media sosial yang mereka gunakan, jenis konten yang diberikan, hingga keterlibatan para pelanggan pada media sosial pesaing. Selanjutnya ada analisa SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Kamu harus mencatat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari pesaing Anda untuk mendapatkan pandangan dalam merancang strategi bersaing. Setelah memahami analisa SWOT seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari pesaing, kita dapat melihat sisi apa saja yang perlu kita tingkatkan untuk menjadi yang lebih unggul daripada pesaing. Baik, untuk soal yang ketiga, apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Dan sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Dibilang penting ya sangat penting. Dan sejauh manakah kepentingannya nih dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Yang pertama itu ada untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Masing-masing konsumen pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Anda perlu menentukan target Anda berdasarkan nilai dan manfaatnya. Selanjutnya, untuk mengetahui karakteristik konsumen, mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria masing-masing konsumen dalam pasar, seperti konsumen potensial, konsumen baru, dan konsumen loyal. Konsumen potensial memiliki daya beli yang cukup dan dianggap bisa dengan mudah membeli produk Anda. Konsumen baru karena perusahaan perlu menambah konsumen baru agar meningkatkan penjualan. Sedangkan konsumen loyal merupakan konsumen tetap di mana produk Anda selalu jadi pilihan ketimbang produk lain. Dan selanjutnya ada mengetahui karakter konsumen. Hal yang paling mendasar dari perilaku konsumen adalah gaya belanja. Ada konsumen yang suka belanja di pasar yang nyata, ada juga konsumen yang suka belanja online di mana barang tersebut hanya bisa dilihat dan kemudian diantar. Tentukan teknik branding dengan menyesuaikan beberapa perilaku konsumen. Untuk soal nomor 4, yaitu soal studi kasus dari Mas Bayu yang ingin melanjutkan usaha orang tuanya. Di bagian yang A, memperkenalkan produk kepada konsumen terdekat seperti tetangga, keluarga, dan teman. Anggap saja sebagai testimoni awal. Jika respon dari konsumen baik, maka produk layak memperluas target pasarnya. Dan untuk bagian yang kedua, bagian yang B, langkah selanjutnya memperluas target pasar dengan maksud mencari konsumen baru dengan jangkauan yang lebih luas. Ketika konsumen baru dirasa dapat menikmati produk yang ditawarkan, maka konsumen baru berpotensi akan kembali membeli produk yang sama di lain waktu, dan kemudian menjadi konsumen loyal yang dimana tetap memilih produk kita daripada tempat lain walaupun produknya sama. Untuk bagian yang terakhir, yang C, yaitu memanfaatkan media sebaik mungkin. Dengan memasarkan produk melalui media dapat lebih menghemat tenaga, waktu, dan yang pasti jangkauan sangat luas sehingga efisiensi pemasaran tercapai. Selain memasarkan produk, kita juga harus memikirkan kualitas produk yang ditawarkan.
Karena semakin luas jangkauan pasar, maka produk yang ditawarkan juga harus mumpuni, baik dari kualitas masakan, pengemasan produk, dan juga pelayanan. Jadikan setiap harinya sebagai evaluasi agar terus mengembangkan produk yang berkualitas.